Game kata bak kali tambah bagi menebak hasil akhir. Pemirsa, game ini bisa dipraktikkan secara individu atau klasikal ya. Kalau secara individu antara orang per orang, kalau klasikal bisa di kelas. Bisa kita melakukan sebuah permainan dengan beberapa orang. Ini contoh, kita sebagai penebak dan yang kita tugaskan adalah sebagai pemilih. Jadi game ini game menebak hasil akhir, bukan angka awal. Contoh, misalnya kita tugaskan kepada pemilih menulis salah satu angka dan pemirsa pun bisa mencobanya ya. Langsung praktek sekarang kalau mau dicoba. Coba tuliskan 1, 2 atau beberapa angka. Misalnya seseorang menulis 4 tanpa disebut, ya rahasiakan dan kita tidak tahu berapa angka yang ditulis tersebut. Setelah pemilih menerima tugas menulis angka tersebut, itu 4 misalnya. Lalu kita tugaskan, coba 4 dikali 2. Jadi pemilih bertugas mengalihkan angka tersebut dengan 2. Dan 2 ini instruksi dari kita yang kita sebut. 4 kali 2, ia akan mencari hasil misalnya 8. Lalu kita tugaskan lagi, coba hasilnya ditambah angka yang tadi dirahasiakan. Berarti hasilnya 8 ditambah 4. 4 ini tetap ya rahasiakan, tidak disebutkan. Hasilnya 12. Setelah pemilih menemukan hasilnya, kita tugaskan kembali. Coba hasilnya dibagi angka yang dirahasiakan tadi pada awal pemberian tugas. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan kita akan bisa menebaknya 3. Jadi 3 ini angka yang kita sebut. Jadi kita menebak angka hasil akhir ini. Nah, itu langkahnya harus diberitahukan dulu kepada penerima tugas. Dan jika klasikal, misalnya seorang guru kepada para siswanya di kelas, secara otomatis semua berapapun yang dirahasiakan, bila dikali 2 dengan langkah seperti ini, maka akan berujung di angka 3. Walaupun menulis berbeda-beda, misalnya ini 5, ada yang 12, ada yang 30. Dengan langkah seperti ini, kita akan mengetahui bahwa hasilnya adalah 3. Ini teknis permainannya. Baik, selanjutnya kita lihat ilustrasi berikut. Pemirsa, jadi langkah permainan menebak angka hasil akhir ini caranya, angka yang pemilih atau penerima tugas rahasiakan dikali S. S itu kita yang menentukan kali berapa. Kali 2, kali 3, kali 4, kali 12, kali 30, dan seterusnya. Bebas. Jadi sama dengan hasilnya berapa. Setelah itu diberikan lagi petunjuk. Hasilnya ini ditambah angka yang dirahasiakan tadi. Sama dengan isinya sekian. Dan hasilnya dibagi angka yang dirahasiakan kembali. Sama dengan X. Dan kita akan menebak X ya. Berapa hasil akhirnya? Jadi AR angka atau bilangan yang dirahasiakan pemilih, X hasil akhir yang akan disebutkan penebak. Kita berperan sebagai penebak misalnya. S angka pengali yang kita sebutkan. Baik, sebagai ilustrasi ada 3 orang bersama Anda tentunya ya untuk bisa mencoba. Seorang pertama, orang kedua, dan Anda bisa sekarang untuk mencoba jika berkenan menyiapkan alat tulisnya. Kita akan mencari pembuktian. Apakah hasilnya akan sama? Misalnya orang pertama menyimpan angka 6, orang kedua menyimpan 12, dan Anda menyimpan berapapun bebas, silahkan. Setelah itu boleh silahkan dikali 3.
Jadi semua angka ini dikali 3. Orang pertama 6 kali 3, 18. Orang kedua 12 kali 3, 36. Orang ketiga, Anda silahkan untuk dikali 3 hasilnya sekian. Selanjutnya, hasilnya ditambah angka yang dirahasiakan tadi. Orang pertama merahasiakan 6, berarti 18 tambah 6. Orang kedua 36 ditambah 12 yang dirahasiakan. Dan Anda jika sedang mencoba, boleh hasilnya ditambah angka yang dirahasiakan tadi. Hasilnya, misalnya orang pertama 24, orang kedua 48, dan Anda berapa? Tentu dicari dulu hasilnya. Selanjutnya, hasil penjumlahan tersebut dibagi ya. Dibagi angka yang tadi dirahasiakan. Orang pertama 24 dibagi 6. Orang kedua 48 dibagi 12. Dan Anda silakan hasil penjumlahan tersebut dibagi angka yang tadi dirahasiakan. Sama dengan hasilnya pasti ya 4. Karena ini ilmu pasti. Nah, itu cara simulasinya. Pemirsa, kuncinya adalah setiap angka pengali yang kita tentukan tinggal ditambah 1 setelah melalui proses dan ditemukan hasil akhir. Jika misalnya dikali 2, pasti 3. Jika dikali 3, pasti 4. Jika dikali 14, pasti hasilnya 15. Jadi tinggal ditambah 1 saja angka pengali yang kita tentukan. Makna GIM Kataba. Angka yang dirahasiakan setiap pemilih atau penerima tugas bisa sama, bisa berbeda. Setelah melalui proses, berakhir dengan hasil yang sama. Dan kunci untuk menebak ada pada +1 dari angka pengali yang ditentukan. Hal ini bisa dimaknai bahwa dalam kehidupan berkeluarga, bisa jadi dalam suatu permasalahan ada pendapat yang sama, ada pula yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dengan kata lain, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Tentunya masih bisa digali makna lainnya, dan plus satunya adalah saling mengingatkan, saling menghargai, dan saling memperbaiki. Selamat belajar, selamat berlatih, semoga sukses buat semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.